Ya, ini loh jatuh. Ya. Lihat ayat 5, Markus pasal 5. Siang malam dia berjalan di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak, memukul dirinya dengan batu. Orang kerasukan itu ambil batu, pukul diri. Ya. Lukas 8 ayat 29. Sering roh itu menyeret-nyeret dia untuk menjaganya dan seterusnya. Jadi roh jahat atau setan itu menyeret-nyeret dia, tapi juga memukul dirinya dengan batu. Saudara, ini penyiksaan fisik. Walaupun saat itu dia pasti tidak rasa sakit. Tapi bukankah itu tetap adalah penyiksaan fisik yang hebat? Apalagi pukul dengan batu, ini bukan pukul sembarang. Dalam Wycliffe Bible Commentary, dibilang begini. Kata kerja, maksudnya kata kerja memukul. Yang terakhir ini merupakan bentuk intensif. Dalam bahasa Yunani ditulis dalam bentuk intensif. Yang artinya orang ini memukuli dirinya hingga remuk. Jadi dia angkat batu, pok! Lepas sebelah. Dia bisa meremukkan dirinya. Dia mungkin tidak rasa sakit. Tapi itu jelas adalah penyiksaan fisik. Jadi saudara, waktu setan merasuk seseorang, dia bukan cuma berikan kuasa supernatural, tapi di sisi lain, dia bisa membuat penyiksaan fisik yang hebat. Bisa jadi dua orang ini mengalami apa yang dialami juga oleh orang lain yang kerasukan. Lukas 9 ayat 39 dan 42. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangnya sehingga mulutnya berbusa. Saudara perhatikan gejala-gejala ini ya, untuk bisa mendeteksi orang kerasukan setan ya. Kalau hanya mulut berbusa saja mungkin bisa sakit ayan. Ya, tapi bisa lihat gejala-gejala yang lain. Berteriak, roh menggoncang-goncang. Kalau hanya ini, ya mungkin dia ayan. Tapi kalau sudah teriak-teriak, lalu busa keluar dari sini. Wah, ini gejala kurang bagus ini ya. Nah, berteriak-teriak. Bahaya itu ya. Terus roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Lihat gejala ini baik-baik untuk mendeteksi orang kerasukan. Markus 9:18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berketerakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Ya, ini loh jatuh. Ya. Nah, saudara, ini saya kasih catatan sedikit. Gejala seperti ini saudara pernah temukan? Di mana? Di KKR, di persekutuan doa, dan lain sebagainya. Hanya orang persekutuan doa terlanjur mengatakan itu adalah cengkraman roh. Maka mereka menganggap itu dapat Roh Kudus. Maka pendeta-pendeta biasa berdoa tumpang tangan, lalu orang jatuh, lalu mengalami gejala seperti ini. Di bagian mana di Alkitab kalau orang dapat Roh Kudus punya gejala begini? Tidak ada. Di Alkitab gejala begini itu hanya pekerjaan setan atau roh jahat. Tapi masalahnya sudah dianggap bahwa itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi banyak orang yang berjatuh-jatuhan dalam acara KKR, bahkan yang sebenarnya tidak jatuh pun pura-pura jatuh. Contohnya aku, saya pernah begitu. Karena saya lihat bahwa orang pegang tangan semua jatuh dapat Roh Kudus, kok cuma saya yang tidak ya? Akhirnya karena kepengen juga dijamah Roh Kudus, saya juga mesti pikir. Kita kan jatuh juga harus berhikmat toh, ya toh? Mesti ukur supaya kepala jangan bocor. Iya kan? Lihat posisi agak bagus lalu jatuh. Nah biasa yang jatuh kan harus ada omong-omong yang rohani ke apa-apakah. Begitu, nah saya mau ngomong apa, tapi kan saya hafal ayat banyak. Gitu, begitu jatuh saya kasih keluar. Tapi itu menjadi penyakit. Rasanya kalau orang tidak jatuh, tidak dapat model begini, itu dianggap tidak dapat kuasa, tidak dapat roh.
Stephen Tong pernah cerita, waktu dia satu kali mau KKR, sebelum masuk naik firman, pemimpin pujian, pimpin pujian, lalu semua dibawa kepada penyembahan. Tuhan, Doa firman Tuhan kami serahkan kepada hambanya. Waktu beliau naik, semua masih euforia, lalu tiba-tiba dia bilang, diam! Kaget semua. Semua roh hilang. Lalu dia bilang, ayo sekarang berdoa yang baik. Berdoa yang baik. Karena mereka masih bingung. Kenapa ini pendeta mengamuk? Karena dia masih bingung, lalu Stephen Tong bilang, kalau doa yang aneh-aneh begitu mau doa. Doa suruh doa baik, tidak mau doa. Ayo doa sekarang. Begitu. Saya pernah KKR di Tamariska Maulava. Altar call. Begitu altar call, saya cuma mau berdoa biasa saja. Tapi belum kena jamahan. Masih suruh datang mau maju, saya dia sudah goyang-goyang begini. Dalam hati saya bilang, lu mau kasih tunjuk apa? Ya kan? Dia goyang-goyang begini. Lama-lama jatuh sendiri. Jatuh sendiri dan acara sudah selesai, altar call sudah selesai. Dia masih tidur. Pendeta-pendeta yang jago top datang tumpang tangan. Dalam nama Yesus, bangunlah. Tidak bangun. Dalam nama Yesus, bangun. Bangkitlah hai anakku. Tidak bangkit. Tiba-tiba ada satu teman saya pergi. Dia omong sesuatu di telinga. Bangun. Sama orang ini teman hamba Tuhan ini luar biasa. Semua thinking berdoa. Dia bangun. Kok ini dia omong sesuatu saja kok bisa bangun? Ada apa? Bangun. Semua orang heran. Habis kebaktian saya tanya. Woi, Ananias. Lu tadi bikin ke mana kok dia bangun? Lu berdoa ke mana? Beta sedang berdoa. Terus beta bisik dia. Bisik apa? Beta dia bertanya. Bikin malu-malu saja. Bang. Bikin malu-malu saja. Kalau dia mau bikin malu-malu bangun, akhirnya dia sengaja. Ini saudara perhatikan baik-baik bahwa gejala seperti ini adalah lebih cocok gejala kerasukan setan daripada gejala dapat Roh Kudus. Dulu kami persekutuan doa. Ada satu cewek yang katanya mendapatkan karunia peragaan. Maksudnya karunia peragaan ini bagaimana? Dia memperagakan apa yang Tuhan mau berikan pada kita. Jadi misalnya Tuhan menginginkan kita semua satu. Maka dia bawa kain panjang, lingkar kita semua. Kita juga lingkar saja. Satukan kami ya Tuhan. Dia lingkar ya. Satu hari dia kemasukan roh. Katanya Roh Kudus. Dan sekarang bilang, Tuhan sangat murka kepada manusia. Nah ini kan peragaan. Begitu Tuhan murka kepada manusia, dia lari, pukul, pak. Jadi saya lihat satu bapak dimurkai oleh Tuhan, sampai pukul dia ke double kasar begini. Gitu. Ini Tuhan murka. Tapi belakangan dia tenang. Dia tenang terus dia datang pada saya. Saya duduk. Lalu dia menghadap saya, dia bilang, Tuhan sayang kepadamu. Saya bilang, ya Tuhan terima kasih. Lalu Tuhan sayang kepadamu, kan dia punya karunia peragaan. Maka dia menidurkan saya di pahanya. Saya juga tidur saja. Oh, betapa indahnya di hadiratmu ya Tuhan. Setelah itu, karena Tuhan sayang pada saya, dia cium saya. Wih, hari itu saudara, hatiku penuh dengan pujian. Aku disayang Tuhan. Tapi lama-lama pikir, karunia apa model begini ya? Tapi betapa banyak kita dibodohi dengan model-model seperti itu. Jadi saudara perhatikan. Setiap gejala seperti perhatikan bahwa ini lebih condong pada pekerjaan roh jahat,
pekerjaan setan-setan daripada pekerjaan Roh Kudus. Jangan ikut arus yang pada akhirnya melenceng dari firman Tuhan. Itu yang dikerjakan setan.